Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas hal-hal menarik, misterius, dan penuh makna dari warisan leluhur kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, semangat, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pernah gak sih kamu bertemu seseorang yang auranya tuh beda? Baru ngobrol sebentar aja, rasanya udah kayak tersihir. Tapi di balik pesona itu, ada getaran yang bikin merinding. Hati-hati, jangan-jangan dia salah satu dari 4 weton yang punya kekuatan penghancur. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita bangun energi positif bareng-bareng. Klik tombol like kalau kamu percaya bahwa setiap manusia punya energi masing-masing. Subscribe juga channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu, lewat sholawatmu, jalan hidupmu makin terang. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah kombinasi antara hari dan pasaran yang dipercaya memengaruhi karakter, nasib, dan bahkan kekuatan spiritual seseorang. Nah, dari sekian banyak weton yang ada, ternyata ada 4 weton yang diakini punya kekuatan luar biasa. Tapi, kekuatan ini bukan sembarang kekuatan. Ini adalah kekuatan penghancur. Bro, bisa menghancurkan musuh, tapi juga bisa menghancurkan diri sendiri kalau tidak digunakan dengan bijak. Weton pertama, Selasa Kliwon. Di antara kombinasi weton yang ada dalam penanggalan Jawa, Selasa Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang mengandung energi sangat kuat. Orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki kepribadian yang unik dan sulit ditebak. Di balik sikapnya yang cenderung pendiam atau kalem, mereka menyimpan kekuatan spiritual dan mental yang luar biasa. Ibarat gunung berapi yang terlihat tenang di permukaan, tetapi menyimpan magma panas di dalamnya. Pemilik weton Selasa Kliwon kerap dikaitkan dengan kemampuan metafisik. Dalam tradisi kejawen, mereka sering disebut punya daya linui. Sebuah kekuatan batin yang bisa digunakan untuk melindungi diri atau bahkan untuk menghancurkan lawan. Kekuatan ini tidak selalu tampak secara kasat mata, tapi terasa dalam aura dan getaran energi yang mereka pancarkan. Mereka sering dianggap memiliki indera keenam yang kuat, mudah merasakan firasat, atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Contoh dalam kehidupan nyata, banyak orang yang lahir di Selasa Kliwon tumbuh menjadi tokoh-tokoh yang karismatik tapi juga menakutkan bagi lawan-lawan mereka. Mereka memiliki intuisi tajam, bisa membaca situasi, dan sangat sulit ditipu. Dalam dunia bisnis atau politik, mereka seperti silent killer. Tidak banyak bicara, tapi keputusannya bisa mengguncang satu organisasi. Jika disakiti, mereka bisa merancang strategi balas dendam yang sangat rapi dan mematikan, tanpa meninggalkan jejak. Namun kekuatan besar ini juga menyimpan potensi negatif. Jika orang dengan weton Selasa Kliwon tidak mampu mengendalikan emosinya, terutama amarah dan dendam, maka energi yang semula bisa digunakan untuk perlindungan diri bisa berbalik menghancurkan hubungan sosial dan karir mereka sendiri. Mereka bisa menjadi pribadi yang penuh kecurigaan, terlalu tertutup, bahkan menyendiri karena tidak percaya orang lain. Dalam dunia spiritual, Selasa Kliwon seringkali menjadi pilihan hari untuk ritual-ritual tertentu. Konon, malam Selasa Kliwon dipercaya memiliki pintu dimensi spiritual yang terbuka, dan orang-orang dengan weton ini bisa lebih sensitif terhadap energi di sekitarnya. Karena itu, mereka disarankan untuk rutin menjaga kebersihan batin, dengan meditasi, wirid, atau mendekatkan diri kepada Tuhan, agar energi batin mereka tetap stabil. Pesan bagi yang lahir di Selasa Kliwon, kekuatanmu adalah anugerah besar. Tapi ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menyakiti, melainkan untuk membangun. Latih dirimu untuk sabar, jaga hatimu dari dendam, dan gunakan intuisi serta ketajaman nalurimu untuk menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah penjaga dalam senyap, kuat, tapi penuh kasih. Weton kedua, Jumat Legi. Bagi masyarakat Jawa, Jumat Legi adalah kombinasi hari dan pasaran yang penuh kemuliaan. Hari Jumat sendiri dipercaya sebagai hari yang paling utama dalam Islam, dan pasaran Legi mencerminkan energi yang manis, bersih, dan bercahaya. Namun di balik kemuliaan itu, ada kekuatan tersembunyi yang membuat weton ini sangat disegani,
kekuatan penghancur yang bekerja dalam diam. Orang yang lahir di Jumat Legi cenderung berpenampilan tenang, sopan, dan sangat disukai banyak orang. Mereka punya aura yang memikat, bicara lembut, dan seringkali dianggap punya pembawaan seperti pemuka atau pemimpin. Tapi, jangan salah sangka, di balik kelembutan itu, mereka menyimpan keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Sekali mengambil keputusan, mereka jarang menoleh ke belakang. Weton Jumat Legi sering diasosiasikan dengan orang-orang yang doa dan ucapannya mustajab. Konon, jika mereka marah dan mengucapkan kata-kata dari hati terdalamnya, hal itu bisa menjadi kenyataan. Ini karena energi spiritual mereka yang begitu kuat dan terhubung dengan kekuatan alam. Dalam dunia spiritual, banyak orang yang lahir di Jumat Legi menjadi perantara penyembuhan, guru spiritual, atau tokoh masyarakat yang disegani karena kepribadiannya yang karismatik. Namun kekuatan itu bukan tanpa risiko. Jika tidak dijaga dengan bijak, mereka bisa menjadi pribadi yang pendendam, menyimpan luka lama, dan menyimpannya begitu dalam hingga suatu saat bisa meledak dalam bentuk kemarahan yang destruktif. Mereka juga punya kecenderungan untuk menyimpan masalah sendiri, tidak suka meminta bantuan, dan akhirnya meledak di saat-saat yang tak terduga. Kisah nyata dari Jumat Legi bisa kita lihat pada figur-figur pemimpin yang disegani, tapi pada masa tertentu tiba-tiba memutuskan langkah besar yang mengguncang dunia di sekitarnya. Contohnya seperti CEO yang tiba-tiba mundur dan membuat perusahaan kacau, atau kepala keluarga yang diam-diam memutuskan warisan tanpa bicara dengan anggota keluarga lain. Bagi pemilik weton ini, penting sekali untuk menjaga komunikasi dengan orang sekitar. Jangan terlalu menyimpan semua sendiri. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak, bukan hanya dalam keputusan besar, tapi juga dalam hal-hal kecil. Kekuatan penghancur yang kamu miliki bisa menjadi kekuatan pembangunan, asal digunakan dengan hati yang jernih. Weton Jumat Legi adalah pemimpin spiritual dan sosial. Jika kamu bisa menjaga niat baik dan menyelaraskan pikiran dengan hati, maka kamu akan menjadi cahaya dalam gelap dan panutan dalam diam. Weton ketiga, Rabu Pahing. Rabu Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kuat dalam hal pengendalian diri, intelektual yang tinggi, dan kekuatan batin yang terpendam. Orang yang lahir di Rabu Pahing sering terlihat tenang, bijak, dan tidak banyak bicara. Namun, mereka memiliki kekuatan analitis yang tajam serta kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, seolah mereka memiliki mata batin yang mampu menembus lapisan-lapisan kepalsuan. Karakter orang dengan weton Rabu Pahing adalah tipe yang menyimpan kekuatan dalam diam. Mereka tidak suka pamer atau menunjukkan apa yang mereka miliki. Tapi ketika terdesak atau ditantang, mereka bisa berubah menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan berbahaya. Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus diam, serta memiliki kesabaran luar biasa dalam menunggu momen yang tepat. Salah satu kelebihan dari weton ini adalah kemampuan untuk membaca niat orang lain. Mereka bisa tahu mana yang tulus, mana yang hanya pura-pura. Hal ini membuat mereka sering dianggap sebagai orang yang sulit didekati, padahal sebenarnya mereka hanya hati-hati. Mereka cenderung memilih teman yang benar-benar bisa dipercaya, dan ketika mereka sudah percaya, mereka akan sangat loyal. Dalam konteks penghancuran, orang Rabu Pahing tidak menyerang secara frontal. Mereka lebih memilih cara yang elegan dan taktis. Mereka bisa menghancurkan reputasi seseorang hanya dengan satu kalimat yang tepat sasaran. Mereka tidak perlu berteriak atau marah-marah. Tatapan dan sikap diam mereka saja sudah cukup membuat lawan mundur teratur. Ini adalah kekuatan yang sangat berbahaya jika digunakan untuk hal negatif. Namun, jika diarahkan dengan baik, kekuatan ini justru bisa menjadi pelindung bagi banyak orang. Rabu Pahing adalah tipe pemikir dan perencana. Mereka bisa menjadi penasehat yang luar biasa, pemimpin bijak, atau bahkan tokoh spiritual yang mendalam. Mereka adalah penjaga nilai, dan kekuatan penghancurnya bisa digunakan untuk memberantas kebohongan dan ketidakadilan. Kelemahan mereka adalah kesepian. Karena terlalu banyak berpikir dan menyimpan semuanya sendiri, mereka sering merasa tidak dimengerti. Ini bisa menimbulkan perasaan hampa dan bisa berujung pada keputusan-keputusan ekstrim. Oleh karena itu, penting bagi orang Rabu Pahing untuk punya ruang berbagi dan tidak memikul semuanya sendirian. Bagi kamu yang lahir di Rabu Pahing, pelajarannya adalah, gunakan kekuatan analismu untuk menciptakan keadilan. Jadilah penuntun dalam gelap, bukan penghukum. Hancurkan yang merusak,
bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memperbaiki. Ingat, kekuatanmu ada pada kesabaran dan ketajaman pikiranmu. Weton keempat, Sabtu Wage. Sabtu Wage adalah weton yang terkenal memiliki kombinasi energi keras dan kekuatan spiritual tinggi. Mereka yang lahir di weton ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin, tegas, dan kadang terkesan kaku. Namun, di balik sikap itu, mereka menyimpan semangat perjuangan yang luar biasa dan prinsip hidup yang sangat kuat. Mereka tidak mudah terpengaruh dan memiliki pendirian yang kokoh. Pemilik Sabtu Wage sering disebut sebagai batu karang dalam keluarga atau lingkungannya. Mereka adalah orang yang bisa diandalkan dalam kondisi krisis. Namun, sifat keras dan keinginannya untuk segala sesuatu berjalan sesuai prinsipnya sendiri bisa membuatnya menjadi terlalu dominan atau bahkan otoriter. Jika tidak dikendalikan, mereka bisa menjadi sosok yang menghancurkan keharmonisan dengan sikap terlalu menuntut atau kaku. Dalam konteks kekuatan penghancur, Sabtu Wage memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sistem. Mereka tahu celah dalam sebuah struktur, dan ketika mereka melihat ketidakadilan, mereka bisa menghancurkannya dari dalam. Mereka bisa menjadi whistleblower, reformis, atau pemimpin revolusi. Tapi jika mereka tidak bijak, mereka bisa menjelma menjadi tiran dalam lingkup kecil, memaksakan kehendak tanpa kompromi. Contoh nyata orang Sabtu Wage adalah orang yang bangkit dari keterpurukan, lalu berhasil membangun kejayaan dari bawah, dan saat berada di atas, mereka menggunakan kekuatannya untuk menghabisi semua orang yang pernah meremehkannya. Ini adalah kekuatan balas dendam yang mematikan jika tidak dikontrol dengan bijak. Namun jika diarahkan dengan benar, Sabtu Wage bisa menjadi sosok pelindung yang tangguh. Mereka adalah orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah dibohongi, dan sangat jujur. Mereka bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama karena keteguhan dan integritas mereka. Tapi sekali lagi, keseimbangan adalah kunci. Jangan sampai kekerasan hati membuatmu kehilangan kelembutan hati. Pesan untuk kamu yang lahir di Sabtu Wage, belajarlah untuk fleksibel. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan untuk memaksakan kehendak. Jadilah pemimpin yang bijak, bukan penguasa yang ditakuti. Karena dalam kelembutan, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar penghancuran. Kamu adalah pendobrak kegelapan. Jika hatimu bersinar, dunia pun akan ikut terang. Nah, sobat semua, 4 weton ini memang punya kekuatan besar. Tapi jangan langsung takut atau minder kalau kamu termasuk salah satunya. Justru disinilah tantangannya. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatanmu agar jadi pelindung, bukan penghancur. Ingat, energi besar adalah anugerah. Tapi anugerah itu bisa berubah jadi musibah kalau tidak digunakan dengan bijak. Kuncinya, belajar mengelola emosi, menjaga niat baik, dan memperkuat spiritualitas. Karena sekuat apapun aura penghancur, tetap kalah dengan kekuatan cinta dan ketulusan hati. Gimana, sobat? Apakah kamu termasuk salah satu dari 4 weton di atas? Kalau iya, tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu ada pelajaran berharga. Dan jangan lupa, like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman kamu yang lahir di weton ini, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga energi positif, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.